Kantor parlemen Israel hangus dibakar massa, 500 pejabat dan staf tewas, 70.000 warga tumpahkan ibu kota tuntut penghentian perang dan perdamaian segera. Yerusalem, ibu kota Israel berubah menjadi lautan kemarahan pada Sabtu siang yang panas, ketika puluhan ribu warga dari berbagai penjuru negeri berbondong-bondong menuju jantung pemerintahan. Ribuan kaki menjejak keras di jalan-jalan utama yang mengarah ke Knesset, kantor parlemen yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuasaan politik negeri itu. Sejak pukul 8 pagi, gelombang manusia mengalir tanpa henti, datang dari desa-desa, kota kecil, hingga permukiman padat di pinggiran Tel Aviv dan Haifa. Awalnya, aksi ini hanya direncanakan sebagai pawai damai. Warga ingin menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah, hentikan perang, hentikan pertumpahan darah. Namun, panasnya suasana politik dan kekecewaan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun membuat api emosi meledak tak terbendung. Sekitar 70.000 orang tumpah ruah, memenuhi tiap jengkal jalan menuju jantung pemerintahan. Dari udara, barisan manusia terlihat seperti arus hitam pekat yang mengalir menuju pusat kota. Spanduk-spanduk raksasa membentang di antara kerumunan. PH now, no more war, enough is enough. Slogan itu diiringi teriakan keras, perdamaian atau tidak ada lagi Israel, yang menggema dan memantul di dinding-dinding beton gedung pemerintahan. Sejumlah aktivis membawa pengeras suara, memimpin yel-yel yang membuat jantung kota bergetar. Pemicu utama kemarahan ini adalah kebijakan pemerintah yang dinilai terus memperpanjang konflik bersenjata. Ratusan warga sipil tewas setiap bulannya, baik di dalam negeri maupun di wilayah-wilayah sengketa. Para pengunjuk rasa bukan hanya aktivis, melainkan juga keluarga korban. Seorang ibu berusia 50-an tahun memegang erat foto putranya yang gugur di perbatasan. Dia meninggal bukan untuk ini, bukan untuk perang yang tak berujung, ucapnya dengan suara bergetar. Di sudut lain, seorang veteran dengan seragam lusuh berdiri diam, menunduk, menahan air mata. Menjelang pukul 13, suhu ketegangan memuncak. Aparat keamanan sudah menutup seluruh akses ke Knesset, membentuk barikade baja dan kawat berduri. Polisi anti huru-hara berjajar dengan tameng dan senjata pelontar gas air mata. Namun, gelombang manusia yang terus mendorong memecahkan formasi itu. Bentrokan pun pecah saat polisi mulai menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan kerumunan tanpa peringatan jelas. Teriakan panik bercampur dengan batuk-batuk akibat gas air mata membuat situasi semakin kacau. Kepulan gas membuat orang-orang berhamburan, berteriak, batuk, dan menangis. Dalam kekacauan itu, terdengar suara kaca pecah, diikuti ledakan kecil dari arah gedung. Asap hitam tebal mulai membubung, membuat matahari tertutup, dan siang berubah seperti senja kelam. Gedung parlemen pun dikepung dan dibakar. Massa yang paling depan berhasil menembus pagar luar. Mereka membawa bendera, spanduk, bahkan jeriken berisi cairan mudah terbakar. Api pertama kali terlihat di sayap timur gedung, lalu merambat cepat ke ruang sidang utama. Kursi-kursi kayu tebal menjadi bahan bakar yang sempurna. Petugas keamanan kewalahan. Setiap upaya untuk mendekat terhalang hujan batu, botol, dan besi yang dilempar dari kerumunan. Mobil pemadam kebakaran tidak bisa menembus kepungan massa, membuat api semakin leluasa melahap bangunan. Di dalam gedung, kepanikan tak terkendali. Beberapa pejabat berusaha melarikan diri melalui pintu samping, sementara lainnya terjebak di ruang rapat lantai tengah. Ledakan besar pun terdengar saat atap gedung runtuh, menghantam puluhan orang di bawahnya. Api merambat ke lorong-lorong, memutus jalan evakuasi. Sirene ambulans meraung-raung, namun pertolongan datang terlambat. Laporan resmi mencatat kurang lebih 500 korban tewas, terdiri dari anggota parlemen, staf, dan petugas keamanan. Banyak yang meninggal karena menghirup asap sebelum sempat diselamatkan. Tim medis